Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rupaida dengan NIM 06141282328040. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya berbicara di depan kamera. Perasaan saya awal-awal membuat video tugas itu saat berbicara di depan kamera saya merasa agak aneh karena biasanya kan kalau kita berbicara secara langsung itu ada teman bicaranya, ada teman atau orang di lingkungan kita sehingga kita tuh bisa saling tanggepin. Nah, ini posisinya kalau kita berbicara di depan kamera itu kita berbicara sendirian sehingga saya itu eh, merasa kebingungan untuk mengekspresikan wajah, intonasi berbicara. Ada beberapa kendala saya yang biasa saya alami ketika harus membuat video atau berbicara di depan kamera. Yang pertama itu saya sering tidak fokus karena kan berbicaranya itu sendiri, tidak ada teman bicara. Jadi saya itu kebingungan untuk menatap ke arah mana. Kadang membuat saya itu tidak selalu menatap ke arah kamera. Yang kedua itu yaitu seringnya terbata-bata dalam berbicara karena biasanya saya itu terlalu fokus untuk mengingat hafalan kata-kata yang sudah saya rancang sebelum membuat video. Yang ketiga itu yaitu masalah teknis, bisa lingkungan sekitar. Nah, karena kan biasanya membuat video itu di rumah. Nah, saat di rumah itu banyak gangguan suara dari luar. Bisa motor lewat, suara tetangga, suara eh, anak-anak di sekitar bermain. Nah, jadi seperti yang saya lakukan sekarang ini, membuat video ini, itu saya biasanya malam hari sekitar jam 9 malam ke atas supaya suara-suara itu sudah sedikit berkurang, seperti motor lewat itu sudah berkurang, tidak lagi terlalu rame. Meskipun masih banyak kurangnya, tapi saya merasa ada beberapa hal yang sudah cukup baik. Misalnya yang pertama itu, saya sudah mulai ketika sebelum membuat video itu menyiapkan poin-poin penting dulu, mencatat poin-poin penting supaya saya tidak terlalu banyak lupa ketika menyampaikan video. Yang kedua itu saya mulai menampilkan ekspresi wajah saya dengan banyak tersenyum dan lebih santai saat menyampaikan kata-kata. Yang ketiga itu saya juga merasa artikulasi saya mulai membaik. Walaupun belum sempurna, tapi setidaknya saya bisa menyampaikan kata-kata itu dengan lebih jelas dibandingkan dengan sebelumnya. Ada beberapa rencana yang sudah saya ingin lakukan. Yang pertama itu saya ingin lebih sering berlatih, seperti misal tidak ada tugas kuliah, tapi saya tetap membuat video-video random, atau bahkan saya juga ingin berlatih di depan cermin untuk melihat ekspresi dari wajah saya ketika berbicara. Yang kedua itu saya juga ingin memperbaiki bahasa tubuh saya, bukan hanya menyampaikan kata-katanya, tapi juga bahasa tubuh saya yang membuat video saya itu menarik. Yang ketiga itu saya ingin belajar mengatur intonasi dan tempo saat berbicara di depan kamera. Karena seringkali saya berbicara di depan kamera itu terlalu cepat, sehingga kata-kata yang disampaikan itu kurang jelas. Nah, jadi itulah video saya tentang pengalaman berbicara di depan kamera. Meskipun masih banyak kekurangan, saya merasa ada kemajuan dari waktu ke waktu. Sehingga saya lebih bersemangat lagi untuk terus latihan agar keterampilan saya berbicara itu lebih baik. Itu saja video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.